Karena perkembangan teknologi, kata grafis kurang tepat untuk digunakan saat ini. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Ngobrol Desain. Kali ini kita bahas yang basic lagi ya. Mungkin buat kalian yang baru mulai belajar desain grafis mungkin bingung, apa sih perbedaan desain grafis dan desain komunikasi visual yang biasa disebut DKV. Nanti kita bahas hal itu. Buat teman-teman yang belum follow, belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Jadi kita coba flashback dulu ya. Jadi awal mula kata desain grafis itu dikemukakan oleh William Addison Dwiggins, mungkin gitu ya bacanya, pada tahun 1922. Saat itu teknologi desain masih berkutat di bidang media datar seperti surat kabar, koran, poster, dan papan reklame. Jadi kata kuncinya yaitu bidang datar. Namun sekarang media yang bisa didesain itu tidak hanya bidang datar. Jadi sekarang kita bisa desain tidak hanya di media cetak atau bidang datar. Sekarang kita itu bisa desain di bidang 3 dimensi, bahkan di bidang yang belum terpikirkan oleh Om William tadi ya, yaitu media digital atau media bergerak yang biasa disebut animasi. Contoh yang 3 dimensi itu misalnya kemasan produk atau packaging, desain balon udara, dan banyak lagi. Contoh media digital misalnya website, feed IG, banner iklan. Desain grafis itu hanya berkutat media datar, tapi sekarang udah banyak macamnya kan. Dikarenakan alasan itu, desain grafis yang artinya secara harfiah itu desain media cetak sudah dianggap tidak mewakilkan lagi karena cakupan desain sudah sangat luas. Maka muncullah istilah baru visual komunikasi, atau dalam bahasa Indonesia itu desain komunikasi visual yang lebih gampang disingkat DKV, yang awal mulanya itu digunakan oleh akademisi tahun 1970-an. Tetapi di Indonesia kata desain grafis dan desain komunikasi visual yang biasa disebut DKV biar gampang digunakan secara bersamaan. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, apakah hal itu salah? Menurut saya sah-sah aja. Daripada ribet benerin orang ngomong, toh masih hal yang sama, hanya beda jangkauan aja lebih luas. Kalau desain grafis media cetak, kalau di kafe hanya lebih memperluas areanya aja sih. Sebenarnya secara harfiah tujuan dan maksudnya masih sama sih. Jadi kesimpulannya desain grafis dan di kafe itu apakah sama? Sama tapi beda. Mendefinisikan hal bidang yang sama-sama menata untuk mencapai tujuan, menyampaikan informasi sesuai target audiens. Namun karena perkembangan teknologi, kata grafis kurang tepat untuk digunakan saat ini, karena desain saat ini tidak hanya tentang grafis, tidak hanya tentang media cetak. Desain grafis tidak bisa mewakilkan kata untuk desain website, karena website itu tidak ada grafisnya, tidak ada media cetaknya. Jadi itu sebabnya desain sudah kurang relevan jika digunakan di media digital, apalagi media gerak seperti animasi atau film. Sehingga DKV lebih tepat mewakili untuk zaman saat ini, mendefinisikan desain yang lebih luas, tidak hanya grafis atau tidak hanya hal yang dicetak saja. Apapun yang ditata, dikomposisikan secara estetik untuk mencapai tujuan, menyampaikan informasi sesuai target audiens di berbagai bidang, mau cetak, 3D atau animasi, sehingga digunakan kata visual komunikasi atau DKV, desain komunikasi visual. Sudah cukup ya penjelasan perbedaan desain grafis dan DKV. Desain komunikasi visual intinya di Indonesia gak usah memperribet diri. Dan sekian konten ngobrol desain, silahkan tulis di komentar agar terjadi obrolan dua arah tentang desain. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share. Jangan lupa subscribe jika ingin mendapatkan tips, trik desain gadget dan game. See you di next video ya. Bye.